Kesempatan kami persilakan untuk pihak pelapor membacakan materi laporannya. Baik, terima kasih majelis. Kami dari Paslon 01 sebagai pelapor akan membacakan laporan yang sudah kami masukkan di Bawaslu Provinsi Gorontalo. Gorontalo, 23 April 2025. Perihal laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM. Kepada yang terhormat Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo di Gorontalo, perkenankan kami pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Gorontalo Utara periode 2024-2029 sebagai berikut. Identitas terlapor: nama Roni Imran, umur 58 tahun, alamat Dusun Jambura, Desa Melingkapoto, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Nama Ramdan Mapalie, umur 40 tahun, alamat Desa Pasalae, Kecamatan Gentuma, Kabupaten Gorontalo Utara. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2025 didampingi, diwakili oleh Rian Nasaru SH CPM, Salahuddin Pakaya SH, Aroman Bobihu SA, SH MH, Ropan Pandeswaihu 5 SH, Oneng Labdullah SH, Zemi Pakaya SH, Fendi Dali SH. Kesemuanya adalah advokat yang tergabung dalam tim hukum pasangan romantis beralamat di Desa Molingkapoto Selatan, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara, bertindak untuk dan atas nama kepentingan hukum pemberi kuasa. Identitas terlapor: nama Torik Modanggu, kedudukan calon bupati Gorontalo Utara tahun 2024, alamat Desa Molingkapoto, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Nama Nurjana Hasan Yusuf, kedudukan calon wakil bupati Gorontalo Utara tahun 2024, alamat Desa Bulalo, Kecamatan Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Tenggang waktu penyampaian laporan bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Perbawaslu nomor 9 tahun 2020 tentang tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif diatur. Laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan sejak tahapan penetapan peserta pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara. Dalam hal terdapat laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan setelah hari pemungutan suara. Laporan pelanggaran administrasi pemilihan TSM ditindaklanjuti oleh pengawas pemilihan dengan menggunakan mekanisme penanganan pelanggaran pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa pelapor diwakili oleh kuasa hukum menyampaikan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan TSM kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo pada hari Sabtu tanggal 19 April 2025 pukul 22.30 waktu Indonesia Tengah. Kemudian kuasa hukum pelapor melengkapi laporannya pada hari Rabu tanggal 23 April 2025. Uraian pelanggaran administrasi pemilihan TSM bahwa dasar hukum adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73 ayat 1, ayat 2 dan ayat 4, bahwa dasar hukum dari permohonan ini merujuk pada Peraturan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020, bahwa perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif terjadi pada tanggal 17 April 2025, 18 April 2025, 19 April 2025 di beberapa tempat antara lain Kecamatan Atinggola, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Kuandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Gentumaraya, Kecamatan Ponelo, Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Tomilito. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih Majelis. Keempat, bahwa perbuatan pelanggaran administrasi pemilihan dan terstruktur sistematis dan masif diketahui pada tanggal 18 April 2025 dari saksi pelapor sejumlah 110 orang dan beberapa laporan pidana pemilu yang sedang diproses di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Bahwa awal mula pelapor mengetahui adanya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh terlapor adalah ketika saksi-saksi pelapor bertemu dengan tim pemenangan romantis pada tanggal 18-19 April 2025
di mana saksi-saksi pelapor adalah pemilih pada tanggal 27 November 2024. Pada tanggal 1 April 2025, 9 orang kepala desa sekecamatan Atinggola mendatangi tim relawan Tarik Medanggu dan Nurjan Hasan Yusuf untuk bertemu dengan Tarik Medanggu dan Nurjan Hasan Yusuf, dan kemudian para kepala desa tersebut bertemu dengan Tarik Medanggu dan Nurjana Hasan Yusuf serta Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan Hamzah Sidik, tim kampanye pasangan calon Tarik Medanggu Nurjana Hasan Yusuf, di mana para kepala desa tersebut antara lain Kepala Desa Olohuta, Tombulilato, Kepala Desa Ilohiluma, Kepala Desa Ilomata, dan sebagainya. Mereka diundang oleh Kepala Desa Huyu untuk berkunjung ke rumahnya Revan alias RSB di Moodu, Kota Gorontalo, di mana diketahui Revan adalah orang yang membiayai dana kepada pasangan calon Tarik Medanggu dan Nurjana Hasan Yusuf. Di samping ke-9 orang kepala desa dari Kecamatan Antigola turut hadir pula para kepala desa sekecamatan Munano. Sesampai di rumah Revan yang ditemui oleh para kepala desa, hanya seorang laki-laki yang bernama Londong yang diketahui sebagai oknum anggota TNI Angkatan Darat yang aktif. Setelah semua kepala desa hadir, lelaki Londong menelpon saudara Revan dan menyampaikan bahwa para kepala desa sudah berada di tempat di rumah Revan di Moodu, Kota Gorontalo. Oleh Revan, para kepala desa diminta untuk menghubungi pasangan calon nomor 2. Maka oleh lelaki Londong dan seluruh kepala desa diarahkan ke rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Bapak Thomas Mopili SCMM, Ketua tim kampanye, yang tak lain adalah suaminya dari calon wakil Bupati 02. Pada saat itu, menjelang sore hari, seluruh kepala desa didampingi oleh lelaki Londong sampai di rumah Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, dan di sana telah hadir dan menunggu calon Bupati Tarik Medanggu nomor urut 2 Hamzah Sidik Gibran, anggota DPRD Gorontalo Utara dari fraksi Golkar, dan calon wakil bupati nomor urut 2. Setelah Tarik Medanggu membuka pembicaraan dan menyampaikan dengan bahasanya, "Kenapa ngoni tidak suka Pak kita? Artinya, mengapa kalian tidak menyukai saya?" Jainuddin Mauduto, kepala desa Tombulilato, menjawab, "Toran tidak suka karena tipak sombong. Artinya, kami tidak suka karena bapak sombong." Maka Tarik Medanggu menjawab, "Baku minta maaf dan dukung kamar kita." Artinya saling memaafkan dan dukung dan pilih saya pada pilkada tanggal 19 April 2025. Yang selanjutnya, oleh Tarik Medanggu mengarahkan ke para kepala desa untuk komunikasi dengan Londong, dan selanjutnya terjadilah komitmen mendukung pasangan nomor urut 2, dan langsung Tarik Medanggu meminta nomor rekening masing-masing kepala desa yang hadir, dan salah satu bukti adalah bukti transfer kepada salah satu kepala desa yang bernama Hamran Nahaya, kepala desa Oluhuta, Kecamatan Tatinggola, sebagaimana terlampur dalam mutasi rekening kepala desa tersebut sejumlah Rp1.500.000. Baik, dilanjutkan oleh rekan saya. 7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pelapor, yakni pada tanggal 18 April 2025, melalui tim sukses dan relawan terlapor atas nama Fitri Karnain, Nirnon Tudunengo, Aislakoro, Arman Lamola, Imran Labaco melakukan serangan fajar, bagi-bagi uang kepada masyarakat disertai beberapa orang tim guna mempengaruhi pemilu untuk mencoblos pasangan Tarik Medanggu Nurjana Hasan Yusuf yang bernomor urut 2 pada pemungutan suara ulang Pilkada Kabupaten Garut tahun 2025. 8. Bahwa total jumlah uang yang dibawa dan diberikan oleh saksi-saksi sebagai bukti money politik sejumlah Rp17.750.000 dibagikan kepada masyarakat dengan bervariasi. Ada uang sejumlah Rp200.000, Rp150.000, Rp150, dan Rp100.000 dengan pecahan Rp100.000 dan Rp50, dan tersebar di Kecamatan Atinggola, Kecamatan Tomilito, Kecamatan Ponelo, Kecamatan Munano, Kecamatan Sumulata Timur, Kecamatan Kuandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Gentumaraya, dan Kecamatan Tolinggula. 9. Bahwa tim sukses atau relawan adalah
dari pasangan calon nomor urut 2, yakni Torek Menanggu Nurjana Hasan Yusuf, di mana tim sukses atau relawan tersebut adalah sebagian orang yang diberi kewenangan untuk membawa dan membagikan uang kepada masyarakat pemilih untuk mempengaruhi memilih calon tertentu, yaitu memilih terlapor dalam pemilihan bupati dan wakil bupati pada pemungutan suara ulang Pilkada Gorontalo Utara tahun 2025. 10. Selain tim sukses dan relawan, ada keterlibatan pasangan calon. Dalam hal ini adalah Torik Mudanggu dan Nurjana Hasan Yusuf. Begitu pula ada keterlibatan langsung, yaitu aparat desa, dalam hal ini kepala desa dan oknum aparat TNI aktif, Wakil Bupati Bualemo, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, anggota DPRD Kabupaten Bone Bolango, anggota DPRD Pohuwato, Ketua dan anggota DPRD Kota Gorontalo, anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo dalam hal ini membagi-bagi uang secara TSM. 11. Bahwa pada saat kampanye ideologis di Kecamatan Kuandang pada tanggal 15 April 2025, di mana dihadiri oleh terlapor Torik Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, serta seluruh tim kampanye, tim sukses dan tim relawan, di mana adanya pembagian uang dalam hal memberi sejumlah uang, akan tetapi pasangan calon Torik Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf memperhatikan tanpa menghentikan. Dalam hal ini, Torik Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf menyetujui pemberian uang tersebut untuk mempengaruhi pemilih dengan memilih pasangan calon Torik Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf yang juga disiarkan secara langsung melalui media sosial Facebook dan TikTok. 12. Bahwa setelah kegiatan lain, bagi-bagi uang tersebut dilakukan tim relawan pasangan Torik Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf dimulai pukul 18 waktu Indonesia Tengah tanggal 17 April 2025 sampai dengan 18 April 2025 sampai dengan pukul 4 waktu Indonesia Tengah dini hari. Hari tanggal 19 April 2025 dan setelah pemungutan suara di Kecamatan Anggrek agar tidak diketahui oleh pengawas pemilihan Bawaslu Panwas Kecamatan dengan persetujuan Torik Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf. Silakan dilanjut. Tiga belas, bahwa dijadikan dasar terhadap pengakuan dari para saksi-saksi pelapor tersebut dan saksi-saksi mengatakan kepada pelapor bahwa ada sekitar Rp17.750.000 yang diserahkan oleh pasangan Torik Modanggu Nurjana Hasan Yusuf melalui tim kampanye, tim sukses relawan dan pihak lainnya kepada masyarakat pemilih di beberapa kecamatan agar mempermudah pasang calon Torik Modanggu Nurjana Hasan Yusuf untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 pada pemilihan tanggal 19 April 2025. Hal ini sudah terlaksana sebahagian sehingga pelapor menemukan dan melaporkan hal ini ke Bawaslu Provinsi Gorontalo. 14. Bahwa pasangan calon Torik Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf memerintahkan untuk tim kampanye dan relawan bergerak serentak untuk mengumpulkan dukungan dengan berdasarkan hasil rapat dan rumahnya tim kampanye Hamzah Sidik dengan prospek untuk mengumpulkan dukungan dengan imbalan biaya Rp200.000 per orang dengan hitungan 7 orang per dusun dari 441 dusun, 123 desa yang tersebar di 9 kecamatan. Bahwa pada tanggal 17 April 2024 bertempat di rumah Bapak Saleh Gobel atas nama pelapor HUT Christopel Halada mendapatkan 5 orang yang tidak dikenal yang diduga melakukan kegiatan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Menurut pelapor, setelah didapati kelima orang tersebut mengaku sebagai tim dan paslon nomor urut 2. Adapun maksud kedatangan mereka adalah dalam rangka silaturahmi. Tetapi setelah didesak, kelima orang tersebut mengakui bahwa mereka bergerak untuk melakukan eksekusi bagi-bagi uang kepada pemilih berdasarkan KTP yang telah terkumpul terkait pemungutan suara ulang atau PSU yang dilaksanakan di Gorontalo Utara. Hal tersebut terjadi di Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, karena hal tersebut sangat berkaitan erat dengan kejadian di atas perintah tim kampanye pasangan calon Torik Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf. 16. Bahwa dalam kejadian ini pelapor telah mengantongi beberapa bukti, yaitu foto kelima orang tersebut, kendaraan yang digunakan serta bukti percakapan tangkapan yang berupa chat yang mengarah kepada memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati di Kabupaten Gorontalo Utara nomor urut 2, yaitu
Torik Modanggu, dan Nurjana Hasan Yusuf. Dan hal tersebut sudah dimediakan secara online. Ini menandakan bahwa TSM yang dilakukan oleh Tarik Modanggu dan Nurjana Hasan meliputi 9 kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara. Bahwa selanjutnya, 17, bahwa selanjutnya, ke-9 orang kepala desa dari Kecamatan Atinggola, 5 orang kepala desa yang belum sempat hadir belum menerima uang dan diundang kembali menghadap terlapor yang didampingi oleh para camat. Bahwa Tarik Modanggu dan Nurjana Hasan memerintahkan Kepala Desa Bubalango, Kecamatan Sumalata Timur atas nama Wiwin Haluti untuk mengumpulkan para kepala desa sekecamatan Sumalata dan para kepala desa sekecamatan Monano. 19 pada hari Jumat, tanggal 19 April 2025, pukul 18.30 WITA, Teresia Dumendeha, jalan bareng dengan Bapak Ridwan Yasin dengan tujuan untuk memantau situasi. Pada malam hari pemilihan semua pimpinan kecamatan dan pimpinan Partai Golkar diundang oleh Ibu Rina Polapa, anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari fraksi Golkar. Selanjutnya para pengurus kecamatan dan pengurus desa tersebut hadir di rumah Ibu Rina Polapa dan di tempat tersebut terjadi transaksi bagi-bagi uang untuk setiap desa melalui koordinator yang dibentuk sebagaimana bukti pernyataan terlampir. Setelah menerima uang masing-masing pengurus desa Golkar mengundang 10 orang tiap desa dan kepada masing-masing orang tersebut diserahkan uang sejumlah Rp1.700.000 untuk 10 orang tersebut dengan syarat setiap wajib mencari 17 pemilih atau per orang di desa Ilohiluma dengan mengumpulkan KTP pemilih tersebut. 20. Bahwa adapun bukti yang didapat oleh masyarakat pengguna hak pilih tersebut adalah sejumlah Rp17.750.000 dengan rincian sebagai berikut. Rp1.700.000 dari pengguna hak pilih di Kecamatan Atinggola dalam bentuk pecahan Rp100.000 sebanyak 10 lembar dan pecahan Rp50.000 sebanyak 14 lembar. Kedua, Rp1.800.000 dari pengguna hak pilih di Kecamatan Gentumaraya dalam bentuk pecahan Rp100.000 sebanyak 10 lembar dan pecahan Rp50.000 sebanyak 16 lembar. Yang berikutnya Rp2.550.000 dari pengguna hak pilih di Kecamatan Tomilito dalam bentuk pecahan Rp100.000 sebanyak 10 lembar dan pecahan Rp50.000 sebanyak 31 lembar. Berikutnya Rp800.000 dari pengguna hak pilih di Kecamatan Ponelo dalam bentuk pecahan Rp50.000 sebanyak 16 lembar. Yang berikutnya Rp3.800.000 dari pengguna hak pilih di Kecamatan Kuandang dalam bentuk pecahan Rp50.000 sejumlah 76 lembar. Yang berikutnya Rp1.600.000 dari pengguna hak pilih di Kecamatan Anggrek dalam bentuk pecahan Rp50.000 sejumlah 32 lembar. Yang berikutnya Rp2.400.000 dari pengguna hak pilih di Kecamatan Monano dalam bentuk pecahan Rp50.000 sebanyak 48 lembar. Yang berikutnya Rp2.350.000 dari pengguna hak pilih di Kecamatan Sumalata Timur dalam bentuk pecahan Rp50.000 sebanyak 47 lembar. Yang terakhir Rp750.000 di Kecamatan Tulinggula dalam bentuk pecahan Rp50.000 sebanyak 15 lembar. 21. Bahwa adapun uang sejumlah Rp17.500.000 para saksi pelapor serahkan kepada pelapor untuk ditindaklanjuti dan oleh pelapor uang sejumlah Rp17.750.000 diserahkan dari masyarakat pemilihan telah menerima uang pada tanggal 17 April 2025, tanggal 18 April 2025, dan 19 April 2025 untuk diserahkan kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai bentuk dan tanggung jawab pelapor dalam hal menjaga pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara 2025 yang jujur dan adil, transparan, agar berlangsung dengan baik tanpa adanya pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi pengguna hak pilih untuk memilih calon tertentu yaitu pasangan calon Torik Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf. 22. Bahwa dengan dikembalikan uang tersebut adalah bentuk kesadaran dari masyarakat pengguna hak pilih meskipun pada saat tanggal 19 April 2025
Pengguna hak pilih tersebut telah menggunakan hak pilih mereka yaitu dengan memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2 yakni Torik Modangu Nurjana Hasan Yusuf berdasarkan arahan dari saksi untuk memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati Gorontalo Utara tahun 2025. Tim kampanye dan tim sukses serta relawan. Hal ini memang sesuatu hal yang salah dan melanggar ketentuan perundang-undangan. 23. Bahwa para saksi-saksi pelapor yang menyerahkan uang tersebut adalah masyarakat pemilih nomor urut 1, pasangan Roni Imran dan Ramdan Mapalie, pada tanggal 27 November 2025. Akan tetapi pada saat adanya pemungutan suara PSU, para saksi-saksi ini ditawarkan oleh tim sukses relawan dari terlapor untuk diberikan uang dengan syarat agar para saksi-saksi ini pada pemungutan suara ulang atau PSU pada tanggal 19 April 2025 untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 Tarik Modangu dan Nurjana Hasan Yusuf. Sehingga oleh karena itu diberikan uang, maka para saksi-saksi pada tanggal 19 April 2025 saat pemungutan suara di TPS masing-masing memilih pasangan calon nomor urut 2 atau Hasan Yusuf. Bahwa tindakan terlapor tersebut yang telah mempengaruhi pemilih di tanggal 19 April 2025 dengan cara membagikan uang sejumlah 100.000 rupiah dan per kepala di 9 kecamatan sepatutnya adalah melawan hukum, melanggar ketentuan pasal 73, ayat 1, ayat 2, dan ayat 4 Undang-Undang 10 2016 sehingga cukup beralasan kepada terlapor dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yaitu pembatalan pasangan calon. 25. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut pelapor meminta bantuan dan perlindungan hukum kepada penasihat hukum dalam hal ini advokat pasangan calon pelapor untuk menindaklanjuti hal ini agar dapat dibantu untuk mengadukan hal ini ke Bawaslu Provinsi Gorontalo. Selanjutnya dibacakan oleh rekan. Petitum atau hal yang dimintakan oleh pelapor. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk menerima, memeriksa, dan memberikan putusan sebagai berikut. Menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilihan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang dan atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Menyatakan membatalkan pasangan calon Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 atas nama Torik Modangu dan calon wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024 Nurjana Hasan Yusuf sebagai peserta pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk membatalkan pasangan calon Bupati dan calon wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara nomor urut 2 Torik Modangu dan Nurjana Hasan Yusuf. Apabila Bawaslu Provinsi Gorontalo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian laporan ini disampaikan. Hormat kami kuasa hukum yang mendampingi mewakili pelapor.